Selamat pagi Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa. Semoga kabar kita semua baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Menjelang akhir tahun 2023, di hari ini, Sabtu 30 Desember tahun 2023, kita bersama akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema bijaksana dalam mengecam. Dan mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Dan terima kasih untuk waktu di mana kami berkesempatan untuk dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tercurah ke atas diri kami semua. Sehingga pagi ini kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan ditopang untuk menjadi pendengar sekaligus juga pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami semua ya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita bersama buka bacaan Alkitab kita di Perjanjian Lama, Amsal pasal 9. Kita membacanya untuk 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa menegur orang fasik mendapat celah. Janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri, bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. 12 ayat kita baca dalam rangkaian khususnya Amsal pasal 9 dan ayat emas atau ayat yang kita refleksikan bersama-sama di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Di antara kita, Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa, siapa yang tidak pernah menegur? Atau siapa yang tidak pernah mendapat teguran? Memang dalam bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguran itu berarti kita menyapa. Tapi dari arti yang lain, kalau saya coba melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, teguran berarti ada kritikan, ada peringatan. Lalu kalau menegur atau teguran itu berarti kita memberi peringatan kepada seseorang ketika dia melakukan kesalahan. Bisa juga teguran berarti mengoreksi. Tapi bagaimana memaknai tema pada pagi hari ini bijaksana dalam mengecam? Tidak mudah, karena kita lebih ingin menegur orang dengan cara kita. Mungkin kalau kita terbiasa untuk terus secara langsung, mungkin kita akan dicap sebagai orang yang menyampaikan teguran secara kasar. Orang yang menyampaikan teguran tidak dengan kelemah lembutan, susah memang menegur orang dengan penuh kelemah lembutan.
Tetapi kita dibawa dalam sebuah tema bijaksana katanya. Kita menggarisbawahi terlebih dahulu bijaksana, dan ini selaras dengan ayat emas kita. Ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Ayatnya yang 9a, berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Kita tahu, Amsal penuh dengan kata hikmat. Amsal menolong kita sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat, bahkan kepandaian, dan tentu harus bersumber kepada kekuatan dari Tuhan. Dan bagian yang menutup tadi di ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita tidak pisahkan satu dengan yang lain. Ketika kita menegur, apakah kita bisa menyampaikan teguran dan kritikan yang membangun? Ketika kita pun juga memberi masukan, apakah lantas kita juga sampai memikirkan, orang ini akan tersinggungkah dengan perkataan yang saya sampaikan? Atau nanti ini akan mempengaruhi relasi pertemanan saya? Atau mungkin di dalam relasi pekerjaan kita? Apakah kita pun juga ketika menegur, menyampaikan dengan kata-kata yang akhirnya kasar? Apakah lantas seperti itu cara kita membawakannya? Maka kita lihat di ayat 8, baik ayat 8 sampai ayat yang ke-9, justru kita melihat tegurlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Jadi pembedanya di sini ada seorang pencemooh, ada seorang bijak. Maka seorang yang bijak pun butuh masukan. Seorang yang bijak pun butuh kritikan yang terus membangun dirinya. Bukan berarti dia lantas tidak butuh masukan lalu dia tutup telinga kiri dan kanannya lalu dia berjalan seperti itu. Buat kita sebagai seorang yang disebut sebagai pemimpin dalam lingkup apapun, di tempat di mana kita pelayanan, bahkan di tempat di tengah-tengah persekutuan kita bersama, setiap orang tentu memimpin, disebut sebagai pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri. Ketika tidak mendapat masukan, bisa saja ia tergelincir, bisa saja ada kesalahan, dan butuh orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan koreksi, memberikan arahan, memberi masukan. Dan kita tahu, kita doakan juga orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang justru memperhatikan kita untuk menjadikan kita pribadi yang makin baik, makin berkualitas. Tentu ketika kita mau mengakhiri tahun 2023 ini, Ibu Bapak, kita bukan menjadi orang-orang yang ceroboh. Kita belajar, saya pernah melakukan kekeliruan atau kesalahan. Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa bisa jadi, kalau kita juga buat list atau daftar, bisa jadi ada berbagai macam kekeliruan atau bahkan kesalahan yang kita lakukan di sepanjang tahun 2023. Tapi kita bersyukur masih ada orang-orang yang mengasihi kita dan mendoakan kita. Sesama teman mahasiswa, sesama rekan sepelayanan, sesama rekan pimpinan, sesama teman-teman dalam sebuah persekutuan, kita tahu kita tidak berjalan seorang diri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Dia yang mengaruniakan hikmat, yang mengaruniakan kita akal budi, yang mengaruniakan kita kemampuan. Jadi ketika kita diberikan arahan, masukan, bahkan teguran yang membangun, maka hal yang sama pun juga kita berikan kepada orang lain. Bijaksana ketika kita menegur, bijaksana ketika kita memberi arahan, bijaksana ketika kita memberikan nasihat. Dan kita tahu, setiap orang punya pengalaman dan tentu tidak bisa disamakan dengan kita, karena setiap orang punya pengalaman yang otentik, tidak bisa dibanding-bandingkan. Beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Mari kita akhiri dengan terus merenungkan, Tuhan itu baik. Tuhan itu yang adalah sumber hikmat. Maka kita pun juga mau mengandalkan Dia.
secara khusus ketika kita bertutur. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, sumber hikmat. Ketika kami menyadari tahun 2023, Tuhan membentuk kami dengan cara-cara yang Tuhan berikan. Terlebih ketika ada orang-orang yang memberikan masukan, teguran. Mungkin juga ada orang yang akhirnya menegur kami, bisa jadi masuk ke dalam hati kami dan mungkin kami, di antara kami pun juga menjadi tersinggung. Tapi kalau kami boleh merenungkan, bisa jadi itu menjadi cara untuk membuat kami makin dewasa. Maka topang dan tolonglah kami ketika kami mendapat teguran atau ketika kami memberikan teguran kepada orang-orang yang di sekitar kami. Maka mampukan kami untuk memberi teguran itu didasari dengan kasih. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan. Dan kiranya di dalam renungan Pelita Maranatha di pagi hari ini, kami senantiasa ditopang, sehingga mulut bibir kami ini menuturkan kata-kata yang penuh dengan cinta kasih, yang bisa menopang, bahkan juga mengangkat setiap orang untuk bangkit dalam semangatnya. Bahkan juga ketika sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2023, kami mau menatap tahun yang baru, tahun 2024, dalam cinta dan damai sejahtera-Mu. Kau karuniakan kami kesehatan, Kau topanglah kami dengan kekuatan dan semangat, bahkan juga kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau saja, ya Allah. Ini doa kami, dalam Kristus kami memohon. Amin. Selamat Natal, tahun 2023. Selamat menyongsong tahun baru 2024, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya menopang Ibu Bapa dan teman-teman mahasiswi, mahasiswa selalu. Visi dari Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Salam integrity, care, excellence.